Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Umi Khairiyah dalam pembelajaran daring kali ini pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari modul sebelumnya, yaitu di modul 6 dengan judul modul yaitu NKRI Harga Mati. Di modul 6 ini kita akan belajar tentang bersatu membangun bangsa, tepatnya di unit 1. Nah, sebelum kita belajar, saya tanya dulu nih bagaimana kabarnya para warga belajar. Semoga senantiasa sehat, tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Mari kita lanjut. Untuk unit 1 ini kita akan membahas tentang bersatu membangun bangsa. Dan materi yang pertama yaitu tentang negara Indonesia dalam lingkup persatuan dan kesatuan. Negara. Ada yang tahu nggak sih apa itu negara? Tentunya negara itu adalah yang kita tepati saat ini, yaitu seperti negara Indonesia. Nah, kalau dalam pengertiannya, apa sih itu negara? Nah, jadi negara ini terbagi dalam dua pengertian. Yang pertama yaitu secara bahasa dan yang kedua yaitu secara istilah. Baik, untuk negara secara bahasa itu ada dari bahasa Arab, baladun, lalu bahasa Belanda, stad, bahasa Inggris, state, dan bahasa Prancis, etat. Nah, dari beberapa bahasa itu memiliki satu arti, yaitu negara dapat diartikan sebagai keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Nah, jadi dari pengertian bahasa itu dapat kita simpulkan bahwasanya negara itu adalah keadaan yang tetap dan memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Artinya negara itu memiliki beberapa aturan misalnya. Nah, aturan itu sifatnya tegak dan tetap. Nah, selanjutnya yaitu secara istilah. Secara istilah, negara itu adalah organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh pemerintah yang sah dan mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Nah, jadi secara istilah ini, negara itu adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari beberapa masyarakat atau orang banyak yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh pemerintah yang sah dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Jadi dalam suatu negara itu juga ada wilayah, ada pemimpin yang sah dan juga adanya kekuasaan dari pemimpin itu. Nah, itu adalah negara dalam istilah. Nah, di sini ada sifat-sifat negara. Ada 3 sifat negara. Yang pertama ada memaksa, yang kedua monopoli, dan yang ketiga mencakup semua. Apa sih itu memaksa? Jadi negara dikatakan memiliki sifat memaksa karena negara itu memiliki hak dan wewenang untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Nah, jadi negara itu memiliki sifat memaksa karena memang dalam suatu negara ada peraturan yang sifatnya memaksa untuk ditaati oleh seluruh warganya. Dan yang kedua yaitu monopoli. Kenapa negara memiliki sifat monopoli? Karena negara itu mempunyai hak dan wewenang untuk mengelola dan menetapkan tujuan bersama masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Nah, jadi dalam sifat monopoli ini negara itu menetapkan sebuah tujuan untuk masyarakat demi terwujudnya suatu kesejahteraan masyarakat tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Dan yang terakhir yaitu mencakup semua. Kenapa negara itu memiliki sifat mencakup semua? Karena kekuasaan negara itu berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Nah, jadi dalam suatu negara sudah saya jelaskan tadi bahwasanya ada sebuah pemimpin di mana pemimpin itu memiliki kekuasaan. Nah, jadi sifat negara yang mencakup semua itu, kekuasaan dari pemimpin itu berlaku untuk semua orang yang ada di wilayah negara yang bersangkutan. Misalnya adalah kekuasaan presiden, di mana kekuasaan presiden tersebut juga berlaku bagi seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah ketiga sifat negara. Yang pertama yaitu memaksa, yang kedua monopoli, dan yang ketiga mencakup semua. Nah, yang selanjutnya
ada unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama ada mempunyai wilayah. Ya, tentunya suatu negara itu memiliki wilayah. Jika tidak memiliki wilayah, di mana orang-orang itu akan tinggal dan membangun sebuah negara. Nah, tentunya akan susah ketika suatu negara itu tidak memiliki wilayah. Yang kedua, adanya rakyat. Apabila suatu negara sudah memiliki wilayah dan tidak memiliki rakyat, siapa yang akan menjalankan wilayah tersebut? Siapa yang akan menentukan birokrasi atau otonomi dari wilayah tersebut? Tentunya tidak bisa berjalan. Jadi suatu negara itu tidak dapat terbentuk tanpa adanya rakyat meskipun ada wilayahnya. Nah, yang ketiga yaitu mempunyai pemerintah yang daulat. Nah, ketika suatu negara itu sudah memiliki wilayah, sudah memiliki rakyat, tetapi tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat, tentunya negara juga tidak akan terbentuk. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memimpin dari rakyat tersebut dan wilayah itu. Sehingga kegiatan dari rakyat atau birokrasi yang ada di wilayah tersebut pun tidak bisa berjalan dengan lancar karena tidak adanya penguasa di wilayah tersebut atau pemimpin atau pemerintahan yang ada di wilayah tersebut yang bisa untuk memimpin rakyat. Dan yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain, dan ini juga penting nih. Suatu negara itu dapat dikatakan negara apabila ada pengakuan dari negara lain. Ketika ada wilayah, ada rakyat dan memiliki pemerintah tapi tidak ada pengakuan dari negara lain, tentunya tidak bisa disebut sebagai negara. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, dan demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan negara, pengertian negara secara istilah dan secara bahasa, lalu ada sifat-sifat negara dan juga ada unsur terbentuknya negara. Tentunya suatu negara itu dapat terbentuk apabila ada wilayah, ada rakyat, ada pemimpin dan juga ada pengakuan dari negara lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk mengisi absen dari Google Form yang nanti akan disediakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.